Selamat datang kembali di konten Linux bersama Alfian di Arts Ventures. Kali ini kita akan bahas terkait aplikasi mungkin ya yang udah dipakai sepanjang 2025 dan menurut gua oke, menurut gua best dan sampai hari ini gua pakai dan menurut gua mungkin bisa rekomendasi ini buat lulu pada yang pakai Linux gitu. Dan semoga konten ini bisa membantu buat lu yang mungkin ngawalin pindah ke Linux, bingung mau pakai aplikasi apa. Semoga yang gue sebutin beberapa di sini bisa membantu lu. Dan gue juga mohon maaf karena seminggu atau 2 minggu ke belakang gue gak ngupload konten karena memang posisinya gue lagi ada project sebagai red team untuk salah satu media di Provinsi Jawa Barat dan untuk ngecek keamanan si basis websitenya. Nah kali ini gue baru sempat lagi buat video di awal tahun dan kita best aplikasi selama 2024 yang masih dipakai di 2024 2025 dipakai di 2026. Oke, kita cek keyboard ke layar PC gua. Oke bro, kita ini udah ada di layar record komputer gue dan kita coba masuk layar 2. Nah ini layar gua dan kita akan coba masuk aplikasi apa aja yang lagi gua sering pakai. Pertama karena kita sering pakai terminal. Pertama gua ganti terminal gua secara default ke namanya Ghosty. Kenapa bang pakai Ghosty? Ghosty itu lebih cepat dibanding Kitty menurut gua. Dan juga ini lebih enak karena bisa memaksimalin fungsi CPU dan GPU di si Linux lo. Dan gua pakai CCOS ini nih CCOS dan gua pakai sekarang pakai KDE dan ini pakai pakai tema ini nih yang kayak apa kayak si macOS ya. Terus gua pakai ini Ghosty dan menurut gua ini worth it buat lo pakai si Ghosty ini. Kalau kita lihat spesifikasi Ghosty itu ini nih Ghosty. Apa sih yang ngebedain Ghosty sama terminal lain? Kita tanya aja Bang Google ya. Kali udah di spill tuh. Dengan yang lain. Nah, bedanya Ghosty itu karena kombinasi kecepatan tinggi, fitur kaya dan antarmuka asli natif UI. Nah, selain UI-nya sebenarnya gue nggak terlalu ini ke UI sih. Sebenarnya lebih tepatnya adalah karena ini akselerasi GPU-nya aja. Ini cepat banget untuk garap apapun. Menurut gue pakai terminal, pakai si Ghosty ini gitu. Terus apa lagi yang gue pakai pertama itu tadi dari tahun kemarin sampai tahun ini kayak gue nggak akan pindah terminal selama nggak ada yang lebih bagus dibanding si Ghosty. Nah kita lanjut ke aplikasi lanjutannya ada Yazi. Yazi itu apa namanya dokumen manager kan biasanya kita udah keinstall otomatis tuh si Dolphy ya kalau misalkan kita pakai KDE. Nah kita ini kayak gua kemarin pakai si ini. Kenapa gua pakai ini? Karena ini juga bisa buat buka gambar. Kalau kita enter gambar dia bisa juga ngarahin ke gambar. Jadi Yazi itu enak, cepat, ringan. Lebih tepatnya mah begitu. Jadi gua pakai Yazi. Gua juga ini lu bisa coba pakai Yazi dan ini enak, kencang si dokumen manajernya. Itu yang kedua. Gua pakai Yazi. Nah, setelah Yazi gue pakai terminal, gue pakai Ghosty. Terus gue untuk folder manager gue pakai Yazi. Kalau untuk kerjaan hacking atau red team, kerjaan red team itu gue pakai si Yazi karena itu cepat untuk pindah-pindah folder sebenarnya gitu. Nah terus gue juga untuk grafik masih pakai GNU Image. Untuk kalau di Windows sama kayak Photoshop fungsinya, dan gue ini ngedesain gambar-gambar ataupun yang sifatnya ya desain poster gitu ya, itu gue masih pakai GNU Image gitu karena pertamanya mudah, tinggal kita masukin aja gitu ya si rasio dan sebagainya. Nah, udah masuk tinggal ya pokoknya sama persis lah sama si
apa namanya, Photoshop, dan itu nggak cuma beda di klik-klikannya aja sama si fiturnya beberapa. Nah, terus juga gue pakai Inkscape, ini sama kayak CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Gue pakai ini juga, jadi kalau kita lihat ini juga sama mirip sama kayak si tadi si Adobe Illustrator gitu. Nah, gue masih pakai ini juga gue pakai buat desain, buat agenda-agenda lain tuh, sama kan? Gitu. Ini untuk vektor, buat vektor gitu, ataupun bikin aset gambar ini juga bisa. Nah, gue pakai si namanya Inkscape kalau di Linux ini. Yang paling penting adalah hal mendasarnya adalah Office, karena kan teman-teman sering pakai untuk kegiatan, dan juga kan kalau Office mah buat yang ngantor kayaknya penting banget kan. Nah, gue pakai namanya Only Office. Ini mirip banget sama si apa namanya, Microsoft. Untuk kita buka misalkan ya dokumen pertama, ini mirip, betul-betul mirip sama dengan si Microsoft Office. Kenapa gue nggak pakai Libre? Karena Libre itu kan data utamanya itu kan biasanya kalau udah beres kita save, dia tuh ODT kan, belakangnya itu ODT. Nah, gue tuh kurang suka karena ketika diubah ke DOCX biasanya nggak seoptimal itu si tulisan-tulisan. Nah, kalau sekarang ada si Only Office, ini lebih lebih enak dipakai karena untuk share data. Nah, terus juga apalagi yang gue pakai itu untuk buat Office. Terus juga gue pakai, selain tadi pakai Firefox, gue itu pakai Florep. Ini Florep, gue tau lah cara bacanya ya. Pokoknya pakai ini karena ini ringan sebenarnya dibanding yang lain. Terus juga ini kan sama sebenarnya sama si ini ya, si apa, dan ini bisa di custom itu sesuka kita lah, itu si Florep ini itu. Terus juga gue pakai itu, nggak akan gue ganti si Florep karena gimana pun Florep ini karena open source dan juga bisa didesain, gue rasa ini betah banget pakainya gitu. Terus gue pakai apalagi ya yang gue tunjukin ya, develop mah gue belum ada yang ini sih yang oke gitu ya, Yazi. Terus juga itu yang gue pakai, gue pakai Obsidian untuk catatan kecil gue, dan ini juga gue baru install gitu. Quick Start, kenapa gue tahun lalu pun memang sering menggunakan ini untuk dokumentasi hasil Nmap, hasil pokoknya tools yang berkaitan dengan red team gitu ya, secara legal dan etik gitu, karena kerjaan saya kan itu jadi gitu. Terus juga pakai Obsidian itu enak karena buat catatan notes. Kalau teman-teman tahu Notion, nah itu mirip-mirip kayak Notion menurut gua gitu, itu mirip-mirip sama Notion. Terus gue belum apa lagi ya yang gue tunjukin, multimedia gue ada OBS buat rekam layar, dan ini yang gue rekam pakai OBS. Buat musik gue pakai Spotify Launcher. Oh, ini buat ngedit gue pakai KDE, Kdenlive. Jadi kalau lu bilang Linux mah nggak bisa buat ngedit video, kata siapa? Bahkan ini bisa sampai resolusi 4K. Kita bisa ke start editing, ini akan masuk gitu kan ke si apa namanya. Nah, ini dia si Kdenlive. Kita tinggal klik 2 kali, pilih video yang mau dimasukin mana aja, masuk, dan kita bisa edit di sini. Dan ini menyenangkan gitu, sama, dan itu mudah. Kalau gua rasa sama kayak Filmora gitu, itu mirip-mirip lah bagi gua sama Filmora sedikitnya gitu. Terus apalagi yang kita tunjukin selain Yeezy tadi itu sih yang gue pakai di oh iya, ini yang paling penting, local send. Local send ini lu bisa ngirim dari handphone lu ke si laptop dengan mudah. Itu dia skemanya pakai quick share, dan tinggal kirim aja, nanti dia tinggal antar kirimnya, jadi nggak susah lagi pakai kabel, dan ini pakai jaringan wifi yang sama, jadi lu ringan dan gampang untuk kirim aplikasi apapun di sini gitu, ataupun file apapun, ataupun teks apapun, ataupun ya apapun yang lu mau kirim. Nah, ini pakai local send. Nah, terus setelah local send, gue juga favorit gue
sampai hari ini adalah untuk download torrent pakai QBTorrent. Ini gua kebetulan kan karena baru beres install ulang, jadi semuanya masih kosong ya, gitu. QBTorrent itu karena tahun baru, instalan baru gitu. Nah, QBTorrent, terus juga gua pakai apalagi tadi internet gitu, pakai apa lagi. Kalau Telegram pada pasti tahu, pakai Telegram desktop karena bisa dipakai di Linux, sama untuk bisa nampilin WhatsApp interface-nya gua pakai ZapZap. Kalau lu mau WhatsAppan itu pakai ZapZap. Kalau misalkan di cara nginstalnya si ZapZap ini, kalau misalkan di yang basicnya Arch itu pakai Paru, kalau enggak Yai gitu ya, bukan pakai Pacman terminal ya, bukan dinyalainnya bukan Pacman tapi Paru, pakai Aura, sistem Aura. Jadi gitu bro, itu aplikasi apa aja yang menurut gua oke dan gua pakai di 2025 kemarin dan sampai hari ini gua pakai, dan ini instalan baru pakai CCOS dan gua ngerasa nyaman pakai CCOS. Sekitar ini kan CCOS ini bagi gua sangat menarik dan memang nyaman dan cepat gitu, dan juga tidak bermasalah dengan GPU Nvidia saya, karena Linux tuh sering bermasalah dengan si GPU Nvidia. Itu aja video kali ini, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kemarin tidak upload sampai ditanya di YouTube Short, bang udah gak konten nih, ini kita konten lagi gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share, dadah.